Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat dakwatuna dimanapun yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang senantiasa menganugerahkan kita umur, kesempatan, dan kesehatan. Pemirsa dakwatuna yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan singkat ini kami akan menyampaikan sedikit tentang salat yang merupakan oleh-oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Rasulullah diperjalankan oleh Allah melalui Isra Mi'raj dalam rangka untuk menerima perintah salat. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran betapa pentingnya salat bagi pribadi mukmin, bagi pribadi muslim. Sehingga salat itu merupakan pokok di dalam Islam. Karena salat merupakan pokok di dalam Islam, salat merupakan identitas seorang itu dikatakan mukmin atau non-mukmin. Ketika orang itu menyatakan dirinya mukmin, maka konsekuensinya dia harus menjalankan salat. Manakala dia tidak salat, maka tanda dia belum dianggap mukmin yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah sampaikan di dalam ayat ini, innani anallah, kata Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. Karena Allah adalah Tuhan kita, maka Allah sampaikan, fa'budni, maka kalian sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan kalian dirikanlah sholat untuk mengingatku. Pemirsa dakwatuna dimanapun berada, maka di antara esensi sholat adalah bagaimana seorang hamba menjalin komunikasi yang intens kepada Tuhannya melalui sholat ini. Sehingga seringkali sholat itu dikatakan mi'rajul mukmin. Kalau mi'rajnya Rasulullah adalah melalui perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, ke Sidratul Muntaha, lalu berjumpa dengan Allah, maka perjumpaan kita kepada Allah dalam setiap waktu adalah melalui sholat yang kita lakukan. Maka pelajaran penting dari ini adalah bahwa ketika kita sholat harus betul-betul ada khudurul qalbi. Bagaimana kita berusaha menghadirkan hati untuk mengingat Allah di dalam sholat kita. Sehingga sholat kita betul-betul sebagai media komunikasi yang intens kepada Allah. Karena sholat ini ketika tidak dibarengi dengan hudurul qalbi, tidak dibarengi khusyuk kepada Allah, maka nilai sholat tidak akan didapatkan. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, ayat 46 disampaikan tentang bagaimana kita diperintahkan untuk meminta tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya sholat itu akan terasa berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Dilanjutkan di ayat yang ke-46, alladzina, orang-orang yang khusyuk adalah orang yang mereka
merasakan bisa berjumpa dengan Allah, yaitu merasa dia berjumpa dengan Allah. Annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sesungguhnya mereka berjumpa dengan Tuhan mereka, yakni punya keyakinan. Jadi alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Punya keyakinan dia jumpa dengan Tuhan mereka dan mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Maka dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita bermohon kepada Allah agar diberikan kesadaran bahwa sholat perlu hudurul qalbi untuk mengingat Allah, sehingga sholat itu betul-betul menjadikan perantara bagi kita untuk tanha anil fahsya'i wal munkar, karena kita merasa menghadap kepada Allah dan kita merasa diawasi oleh Allah dimanapun kapanpun berada. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.